Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan yang kami hormati Ibu Faridatul Hasan SPDI. Pertama-tama marilah Bapak Ibu sekalian kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, yang mudah-mudahan kumpul kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang penuh dengan kedamaian, dan dengan adanya risalah agama Islam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti seminar atau diseminasi modul 14 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Faridatul Hasanah. Mudah-mudahan wawasan kita, ilmu kita hari ini bisa bertambah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum pemaparan disampaikan oleh Ibu Faridatul Hasanah, marilah terlebih dahulu kita buka acara siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan benar-benar mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara bisa berjalan dengan lancar, ilmu kita yang dapat kita bermanfaat hari ini atau seterusnya untuk diri kita sendiri dan hukumnya untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk menyingkat waktu, langsung kami pasrahkan sebetulnya kepada Ibu Faridatul Hasanah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru hebat telah sudi menerima undangan dari saya. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Kalau kita bicara tentang budaya, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu guru? Kebiasaan, betul. Tujuan pendidikan, latar belakang. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik artinya menuntun atau mengarahkan anak dalam membentuk perubahan yang lebih baik, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Untuk mencapai perubahan yang lebih baik, para pemimpin sekolah hendaknya mendorong dan memahami budaya positif yang ada di sekolah dengan berinovasi sesuai dengan budaya yang ada. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan. Tadi kan kata Bu Tika itu budaya itu adalah kebiasaan. Di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan
Profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut dari budaya positif yang ada. Konsep-konsep utama di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan terhadap tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kalau kita lihat pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa itu berdiferensiasi? Kalau secara arti kan berbeda. Berbeda. Maksudnya di sini kita pembelajaran berdiferensiasi. Kita melakukan pembelajaran pada anak itu bukan dalam artian materi berbeda, bukan. Anak itu kan tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Terus di sini sekarang kan kita menggunakan kurikulum IKN ya, kurikulum merdeka. Maka kita itu paling rendah 1 minggu sekali itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda. Di sini berbeda bukan berbeda materinya, tapi berbeda penyampaiannya. Seperti contoh tadi pagi saya tadi pagi mengajar tema mengenal abjad di kelas 1. Di kelas 1 itu ada yang tidak TK, dan ada anak juga yang senengannya kayak gak bisa diem, ada anak yang diam seperti itu. Saya ketika mengajar pembelajaran berdiferensiasi itu yang tidak TK, kan tadi belajar tentang huruf kapital ya, huruf kapital dan huruf kecil gitu. Lah, yang tidak TK itu tadi saya beri media yang menebalkan huruf. Tadi saya di papan tulis itu mengatakan kata kayak bola, bibi, dan bola itu B-nya huruf besar, bibi B-nya huruf kecil. Nah, kepada anak yang tidak bisa diam, saya itu menyuruh pada anak yang tidak bisa diam, coba bola ini berdari berapa huruf? Ada B, ada O, ada L, ada A. Sampean cari di sekeliling sampean itu huruf B besar yang ada di kata bola. Nah, itu ada 2 perbedaan di sana ya. Metode yang saya sampaikan pada waktu pembelajaran. Nah, ketika anak yang tidak TK tadi memang butuh bimbingan khusus karena pegang petelot saja belum bisa. Nah, yang suka lari-lari dia mencari dengan senang. Meskipun ramai saya biarkan. Bu, ini ada B, Bu, tapi B-nya kecil. Berarti itu masuk di kata bibi. Kan tadi B-nya kecil. Jadi yang B besar dicari. Bu, ini jumlahnya ada 4. Ditulis. B yang besar itu ada 4. Begitu pula dengan tulisan O dan L dan A. Seperti itu pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya materi tetap sama, tapi kita metode pengajarannya berbeda. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disiplin, kira-kira kalau menurut Ibu, Bapak guru hebat ini disiplin itu apa? Tepat waktu. Terus mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan, betul. Kita sekarang mengenal disiplin itu
tentang kepatuhan. Nanti kita bahas selanjutnya, di slide selanjutnya ada pembahasan tentang disiplin positif yang lebih mendalam. Nah, sekarang di sini ada profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka itu kita memang dimensinya itu ada profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, di sini tadi yang saya omongkan tentang disiplin. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengatur diri dan mengelola waktu serta tugas-tugas sehari-hari dengan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Disiplin positif bukan tentang menjadi terlalu keras ya pada diri sendiri, tetapi tentang mengelola diri dengan baik, mencapai tujuan dan mengembangkan kebiasaan sehat yang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ya, di sini kalau kita menerapkan disiplin positif, tentu akan tercipta nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini prinsip-prinsip moral yang diakui secara luas dan dianggap sebagai landasan untuk mengukur perilaku dan tindakan yang baik. Nilai-nilai ini berlaku untuk semua individu, budaya, dan agama, dan merupakan panduan moral yang berdasar bagi kehidupan yang baik dan bermakna. Dalam budaya kita, yaitu tadi kata Bu Tika, makna disiplin itu patuh, ya. Patuh, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita anak-anak kan kita harus tepat waktu, dia tidak nyaman, tidak merasa dirinya nyaman, karena memang dikejar-kejar dengan waktu. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri. Intinya disiplinnya itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena aturan. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi dari dalam diri dan bukan dari orang lain, sogokan atau ancaman. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau maupun hukuman. Nah, itu caranya gimana itu? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini motivasi itu faktor-faktor yang mendorong individu atau siswa untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Hukuman yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Nanti juga kita akan dibahas dari 5 posisi kontrol. Penghargaan, konsekuensi positif yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang diinginkan. Tujuan dari penghargaan adalah untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku tersebut. Dan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dia dorongan dari luar, karena takut dihukum itu tadi.
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misal, kita dalam pembelajaran, nanti kalau yang bisa ibu kasih permen. Itu sebenarnya tidak bagus untuk anak-anak. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata penghargaan di sini termasuk identitas gagal. Kalau hukuman kayaknya sudah jelas ya. Menyakitkan hati anak, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Kadang terpaksa anak-anak melakukan itu. Murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya seperti itu ya. Kalau sering mendapatkan hukuman, biasanya anak-anak sering menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Murid menjadi rendah diri. Nah, di sini terkadang bisa menjadi pendendam. ya benar itu. Betul sekali itu. Nah, di sini penghargaan pun ternyata termasuk identitas gagal. Saya pun juga baru tahu kalau ternyata kita kalau memberi penghargaan kepada anak itu ternyata konsep disiplin yang gagal. Kenapa? Tidak efektif. Kenapa? Ketika kita melakukan pembelajaran, ayo siapa yang bisa maju, ibu kasih jajan, misal ya. Nah, padahal yang bisa itu bukan kita bawa jajannya cuma 5 ya. Yang bisa itu sebenarnya banyak. Nah, ketika yang lain itu bisa tapi tidak kebagian jajan, mereka yang merusak hubungan merasa iri. Saya mau juga bisa. Seperti itu. Jalannya gak maju. Itu mematikan rasa iri pada yang lain. Gak maju. Mematikan kreativitas anak. Ketika anak-anak itu tidak melihat ada imbalan atau reward, mereka tidak akan maju. Oh, gak ada permennya, gak ada jajannya, seperti itu. Padahal mereka sebenarnya bisa gitu menghukum dengan sistem ranking. Mungkin kalau yang ranking 1, 2, 3 tidak masalah ya, bangga bahkan. Tapi kalau yang ranking terakhir misalkan kita tulis sampai 20 siswa ya, ranking ke 20 dari 20 siswa, itu sebenarnya kayak menghukum anak itu sendiri. Jadi gak boleh. Tidak boleh. Di IKM itu kurikulum merdeka tidak memperbolehkan ada ranking. Nah, seperti itu. Meskipun 1, 2 gini, yang diambil yang terbaik saja, 1 saja. Intinya gak ada angka gitu loh. Oh, yang terbaik saja. Nah, yang terbaik saja seperti itu. Kemurahan hadiah. Ya betul. Berapa iritan? Terus kenapa hak menghargai dirinya? Maksudnya di sini ketika anak-anak itu yang lain itu yang maju cuma 1 orang, terus yang lain itu sebenarnya bisa, terus tidak ditunjuk sama gurunya, itu sebenarnya merampak hak mereka, merasa tidak dihargai, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu? Cukup? Lanjut. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses itu konsekuensi restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu memang adanya kesepakatan. Misalkan gini, tidak tertulis pun mereka itu sudah tahu kalau misalkan kalau kalian tidak belajar, malas belajar, maka konsekuensinya tidak tahu, tidak paham. Kalau sama rajin belajar, maka konsekuensinya bakal pintar, seperti itu. Dan restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Maksudnya nanti restitusi itu kita bahas di segitiga restitusi selanjutnya. Nah,
Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kalau kita sebelum-sebelumnya kita lebih mengenal tentang peraturan. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kira-kira jawaban Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat ini apa? Dari segi kesehatan, keselamatan. Oh, dari menjaga keselamatan. Meskipun tidak tertulis, Semen sudah meyakini bahwa memakai helm itu tadi untuk menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Semen yakin dengan itu, meskipun tidak tertulis. Yakin. Itu kenapa kok keyakinan kelas? Sini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat lebih abstrak, lebih konkret. Pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat, dapat diterapkan di lingkungannya. Semua warga ikut berkontribusi, meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Ini cuma berbagi pengalaman. Saya kalau bulan ini kan memang kita penerimaan siswa baru ya. Saya baru menerapkan ya bulan-bulan ini karena saya ikut program guru penggerak ini. Ternyata memang efektif. Ketika saya awal masuk itu saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa sih nak yang sampean inginkan? Belajar seperti apa ya? Bu guru, saya tuh ingin bersenang-senang. Oh, belajar dengan bersenang-senang. Bu guru, tidak menangis. Oh, tidak menangis. Nah, ketika anak-anak mau menangis, ayo tadi bilangnya seperti apa? Kesepakatannya seperti apa? Tidak menangis, gak jadi nangis. Akhirnya seperti itu, karena mereka sudah meyakini, disepakati bersama. Lain kalau peraturan, biasanya kalau peraturan yang buat gurunya. Jadi anak mau gak mau harus patuh dengan peraturan tersebut. Bedanya itu keyakinan kelas dengan peraturan. Maka lebih efektif kita menciptakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang semua warga sekolah itu menyepakati. Misalnya kalau di sini ya, sholat duha kita sudah kesepakati semua. Sholat duha berjamaah. Lah anak-anak dengan sendirinya kalau sepakat sudah sepakat, sadar dengan sendirinya. Jadi tidak usah, sholat duha itu jam 6.20. Ya sudah, anak-anak itu berangkat jam 6.20. Seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada sebuah video. Bisa menyimak video yang akan saya paparkan. Kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan
Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis menjadi bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Aman nih. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka sendirian? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima
diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kelengkapannya. Karena murid adalah masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebebasan biasanya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan dengan murid merasa susah di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi tampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk dari murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, itu tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Semoga kita termasuk menjadi guru-guru yang bisa memahami kebutuhan siswanya. Nah, sekarang posisi kontrol. Ini yang menurut saya paling menarik. Karena apa? Saya setelah mempelajari posisi kontrol ini, saya jadi merasa, aduh, apa tindakan saya pada murid saya ini ternyata termasuk ini. Dan apa penghukum, apa pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau. Ketika kita menghadapi anak-anak bermasalah atau tidak mematuhi peraturan itu tadi, kita tipe guru yang seperti apa? Mari kita simak videonya lagi tentang contoh posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang lebar lagi. Nanti kita memberi kita membahas ya. Kita termasuk yang mana? Dalam penerapan disiplin positif itu sendiri yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam konstitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk juga memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pak Chandra ini posisi mana? Dulu tidak apa. Sini kawan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu itu pasti terlambat. Apa coba? Bukan di malam. Alasan apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi 70.000 kata. Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya nggak harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Gimana ini? Posisi pendukung bola biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengambil Kok berarti guru sebenarnya dukungan bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan bapak guru hebat dan posisi Sudah dapatnya bagi murid. adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nono boleh ya. Kali beber. Kan 5 cara menangannya. Ya, tapi beda. guru ini paling Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sering ya sampai ibu saya? ada sabar. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu dari anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu Jawab, Naren. sekolah? Terus, sekarang ibu mau tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa ada hubungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, mas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Halo, Bro. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Kan dusun. Iya sayang. Kan dusun. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, kebetulan baik.
Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini bisa diterapkan kalau yang Naren! Berarti masih itu ya? Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kamu meyakini prinsip saling toleransi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. ajaran bermain.
semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol yang kelima. Semoga kita tidak menjadi seorang guru yang menjadi penghukum atau apa tadi, teman dan apa tadi, membuat merasa bersalah, dan paling enggak kita menjadi pemantau. Itu aja masih apa ya, masih bisa diterapkan. Cuman kalau sebisa mungkin kita bisa menerapkan posisi manajer. Dan untuk yang terakhir Tapi di sini untuk menjadikan guru seperti manajer tadi memang untuk butuh proses apa sih Bu? Istilahnya kalau memahami psikologi, ya betul. Kalau di tingkat SDMI itu memang kita tidak punya guru BK ya Bu. Kita memang guru kelas itu berperan sebagai guru kelas juga guru BK, seperti itu. Jadi kita memang harus mempelajari psikologi anak, tentang anak seperti guru itu. harus pelajari psikologi anak. Lah, penting itu. Kalau di SMP atau di SMA itu memang ada guru khusus BK. Jadi kalau ada anak yang bermasalah atau apa, langsung disuruh ke guru BK-nya. Dan untuk yang terakhir itu segitiga restitusi. Kita menghadapi masalah anak-anak itu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Di sini ada 3 langkah untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini juga ada contohnya video juga. Monggo kita dengarkan lagi biar kita bisa memahami secara utuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan edukasi berlandaskan pada teori kontrol restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak kita sekarang? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berkegagalan, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Pertanyaannya Dan juga menjawab. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya?
Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menandakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai lembaga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Itu tadi pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah atau di kelas. Sebisanya kita bisa mengganti peraturan itu dengan kalimat-kalimat positif. Misalkan seperti jangan buang sampah sembarangan, kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Sehingga akan timbul nilai-nilai kebajikan pada diri anak atau murid, seperti itu. Kan kita aja kalau misalkan jangan begini, jangan begitu, kita kan merasa kayak gimana ya perasaannya. Tapi kalau kita mengganti kata-katanya dengan jangan berbuat gaduh, ciptakan suasana yang damai, tenang, itu lebih baik. Lah, bukan negatif. Jadi hindari dengan kata-kata jangan, seperti itu. Kemudian dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Mas, sebenarnya ini bukan terutama ini tentang peraturan kayak gini sebenarnya bukan di kurikulum Merdeka ini dari dulu. Kayak kesepakatan itu sebenarnya sudah dianjurkan, sudah ada. Kayak di kelas, masuk kelas, terus dalam bermain, kalau tingkat rendah ya, seperti itu. Memang benar sekali. Sebenarnya ini tentang juga memang
Guru itu harus memahami psikologi itu loh, penting sekali. Memahami diri kita sebagai pendidik itu harus bagaimana. Terus murid kita itu seperti apa, yang kita hadapi seperti apa, memang benar sekali. Dan alhamdulillah terima kasih Bu Farida hari ini memberikan tambahan-tambahan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita terus termotivasi untuk belajar. Mungkin dari Pak Waji ada tambahan? Terima kasih. Alhamdulillah apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan dan apa yang kita lihat tadi merupakan ya meskipun tadi sudah sebenarnya hal-hal yang semacam itu ini sudah kita terapkan tapi kita tidak terasa. Kadang-kadang seperti sekarang kan ya seperti apa yang kata buanglah sampah pada tempatnya. Tidak kalau dalam ilmu psikologi itu jangan kepada anak ketika melarang anak ini jangan mengucapkan jangan atau ojo munu. Kita ucapkan yang halal dengan nada-nada yang positif sehingga anak itu lebih mengenal seolah-olah tidak dilarang tapi seolah-olah disuruh. Ini beda antara dilarang, disuruh dan sadaran. Sehingga anak-anak itu menjadi pembiasaan yang alhamdulillah di sekolah sini anak-anak ketika sering diingatkan buanglah sampah pada temannya. Ini buanglah sampah pada temannya. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Bukan pada temannya apa tempatnya? Alhamdulillah masih. Saya kira tadi apa sudah ngatur semua. Jadi nggak terasa buanglah sampah pada temannya. Nggak terasa. Alhamdulillah masih konsentrasi sehingga ada yang ketawa berarti konsentrasi ya. Ini alhamdulillah sampai sekarang kita lihat halaman kita ini bersih. Halaman kita bersih karena anak-anak secara sadar ini membuang sampah ini pada tempat-tempat sampah. Karena sudah seringkali diingatkan dan jangan buang sampah di situ. Tidak seperti itu. Ayo sampahnya dibuang di tempat sampah. Ini sering kita ingatkan karena namanya anak meskipun anak besar atau kecil sama. Kalau tidak sering diingatkan, ya juga lupa. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita peroleh pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang bermanfaat dan guru-guru yang senantiasa dinantikan oleh kehadirannya oleh siswa-siswa kita. Tidak alhamdulillah Pak Waji tidak masuk. Tidak seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita dinanti kehadirannya oleh anak. Tidak alhamdulillah Pak Waji sekarang tidak ada. Ayo sekarang bermain. Tidak seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waji. Berbicara tentang sampah, ini berbagi pengalaman. Di saya kemarin itu namanya anak-anak ya, meskipun kita balas sampah pada tempatnya, bahkan kita ditulis di mana-mana. Cuman kalau namanya anak kecil itu pasti akan diselipkan, ya. Kemarin saya dapat pengalaman dari pengajar praktek saya, kebetulan guru TK Madani di Sawah Jajar. Di sana itu menerapkan kantong sampah. Jadi anak-anak begitu masuk gerbang itu diberi kantong sampah, resek kecil. Seperti itu. Kalau kelas 1, 2 masih bisa jalan, tapi kalau yang kelas tinggi nggak mau. Rasanya malu. Karena apa? Kemana-mana bawa sampah. Tapi kalau kelas 1, 2, alhamdulillah di saya sudah berjalan. Ya tahun ajaran baru kemarin itu sudah berjalan dan anak-anak memang betul nggak ada sampah yang berkeliaran karena anak-anak sampahnya dibawa terus gitu. Ya cuma resek kecil aja, jadi makan begitu makan dimasukkan. Setelah itu anak-anak itu tak suruh memilah sampahnya, mana yang sampah plastik, mana yang sampah istilahnya kayak daun atau apa. Dan dia mengumpulkan sampah itu bukan dari hasil makannya saja. Kadang lihat daun, oh ini buah sampah, masukin kantong saya, seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan mereka sudah terbiasa.
kasih Bapak Ibu Guru, dan mohon maaf jika mulai awal sampai akhir ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.